adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Mari kita lihat sebentar seberapa lama sih umur umat Yahudi. Umur umat Yahudi adalah 2000 tahun dalam sejarah. Sejak Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa diutus 2000 tahunan. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Nah, umur umat Nasrani ini dari mana startnya? Dari Nabi Isa diutus sampai kepada, jadi ini dari Nabi Musa ya. Ini dari Musa, Nabi Musa sampai ke Isa alaihissalam. Nah, ini 2000 tahun lamanya. Kemudian dari Isa sampai ke Nabi Muhammad 600 tahun. Ini dari Isa alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 600 tahun. Dikurangi, maka itulah umur umat Islam 1400 tahun. Umur umat Islam adalah 1400 tahun. Ini yang pertama, hadis yang pertama. Baik. Hadis yang kedua masih diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi hadis ini karena jalur periwayatannya banyak, disebut dengan turuqul hadis ya, turuqul hadis. Karena jalur periwayatan hadisnya banyak, naik status hadisnya dari dhaif kepada hasan li ghairi. Yang ngerti pernah belajar ilmu mustalah hadis pasti tahu nih. Karena jalur periwayatan hadis ini banyak, bukan dari satu jalur saja, statusnya naik kepada hasan. Hasannya disebut dengan hasan li ghairi. Dia menjadi hasan karena faktor-faktor lain. Naik. Apa kata Rasulullah dalam masalah ini? Tentang masalah umur umat Islam. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Nabi terdiam sesaat, kemudian dia melanjutkan. Lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Koma, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Maknanya penambahan 1/2 hari ini sebenarnya udah lelah umat Islam. Betul tidak? Pada kenyataannya sekarang umat Islam makin kesini makin bertambah lelah nggak keadaannya? Iya. Walaupun Nabi berharap semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Oke, sekarang bagaimana cara kita membicarakan sehari tambah setengah? Sehari di sisi Allah kita menghitungnya di dunia berapa tahun? Yes, 1000 tahun. Dalilnya ada nggak? Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun kamu menghitungnya. 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun kamu menghitung di dunia ini. Lah 1 hari tambah setengah berapa? 1500 tahun. Lah jadi di sini 1500 tahun hitungan Hijriah. 1500 tahun. Hadis yang pertama mengatakan umur umat Nabi cuma 1400. Hadis yang kedua mengatakan 1500. Sekarang gimana cara mendudukkan dua hadis yang kelihatannya nggak sama ini? Disinilah para ulama-ulama kita mencoba berijtihad. Ulama-ulama ahlus sunnah ya, yang memang pakar di bidang hadis, ahli di bidang sejarah, sekelas Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sekelas Imam As-Suyuti, sekelas Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Mereka mencoba berijtihad. Tadi berapa tadi? 1400, di hadis yang lain 1500. Oke. Gimana nih? Ada dua hadis. Maka dengan hitung-hitungan tertentu sesuai dengan keahlian dan latar belakang keilmuan masing-masing ulama ini, ada yang berani mengatakan pokoknya umur umat Nabi Muhammad ini adalah antara ini.
Dari 1400 ke 1500 tidak lewat. Maka dia mengatakan pas 1476 hitungan Hijriah umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam habis. Masalahnya, siapapun yang melafazkan ini kalimat, tidak ada satupun ayat, apalagi hadis, ya, tidak ada satupun hadis, ayat, dan ulama lain yang menyampaikan ini kecuali mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini ijtihad. Selama ini hanya ijtihad, sekedar dengar saja sih oke-oke saja, atau sekedar tahu sih oke-oke saja. Tapi untuk meyakininya ya nggak boleh. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Lihat. Seandainya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, dan saya lebih tenang dengan perkataan Syekh Ibnu Rajab. Kata Syekh Ibnu Rajab, umur umat Nabi ini pokoknya lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Maka umat Islam akan habis serentak di muka bumi ini. Habis serentak di muka bumi ini. Mari siap-siap merinding. Lihat kembali. Seandainya apa yang dikatakan oleh para ulama 1476 ini habis, maka berarti yang tersisa sekarang berapa Pak? Serang 14 berapa? 1438 ya. 1438 hitungan Hijriah. Ya, hitungan Hijriah itu kan mulai dihitungnya dalam penanggalan Hijriah Islam itu adalah sejak Nabi hijrah. Iya, berarti dari sini mulai menghitung. Ada 13 tahun Nabi di Mekah yang tidak masuk dalam hitungan Hijriah. Sementara menghitung umur umat Islam itu sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun di sini yang harus ditambahkan kemari. Ya kan? Tambah 13. Hasilnya berapa? 1451. Kalau hitungan-hitungan Hijriah. Seandainya kita ambil full saja 1500, ambil full saja, kurang 1459, maka maknanya di depan kita tersisa hanya 49 tahun saja lagi. Lalu umat Islam di muka bumi ini habis. Sehabis-habisnya. Enggak lama. Umat Islam tidak tersisa satu orang pun yang masih hidup setelah 49 tahun ke depan dari sekarang. Ini kalau kita hitung full 1500. Kalau seandainya kita menghitungnya ternyata ini kemari, maka tinggal mengurangi saja. 1451 di 1476 kurang 1451, tersisa 25 tahun saja lagi ke depan. Kalau yang ini berarti tersisa 26 tahun saja ke depan, ya. Kalau ini sisa berapa? Ya, dekat amat. Inikah waktu yang telah tersisa untuk umat Islam? Kalau dari hadis yang dhaif ini, na'am. Artinya Bapak Ibu, waktu yang sangat dekat untuk umat Islam hidup di bumi. Bukan kiamat loh ya. Tolong kita dudukkan sekarang, ini bukan kiamat. Tapi tentang habisnya orang Islam di bumi ini. Waktu yang hanya tersisa sebentar di depan kita harusnya menjadi renungan buat kita. Masihkah pantas kita dengan penuh tamak memburu dunia diharapkan bisa bertahan sampai 7 turunan ke bawah? Masihkah pantas kita gila-gila dengan dunia ini? Kita tahan-tahan dunia sehingga kita tidak mau berinfak di jalan Allah. Kita tidak mau bantu perjuangan agama Allah. Kita tidak mau jayakan agama Allah yang saat ini sedang membutuhkan sekuat-kuatnya pengorbanan. Masihkah pantas kita menambah lagi beban hutang dan hutang demi membuat usaha baru demi usaha baru yang seluruhnya akan hancur pada fase keempat ini? Apapun usaha yang dibangun ke depan, selama bukan usaha yang menopang urusan agama, maka usaha itu akan menjadi ratapan dan penyesalan ke depan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini fase keempat, di mana waktu kita sudah sangat sedikit. Baik, bukti bahwa kita di akhir zaman. Yang ketiga sudah selesai. Yang keempat, bukti bahwa kita sekarang sudah di akhir zaman. Mari.